Juventus mengonfirmasi bahwa Leonardo Bonucci mengalami cedera otot setelah tampil di laga leg pertama semifinal Liga Eropa kontra Sevilla. Leonardo Bonucci telah dilanda oleh banyak masalah cedera di sepanjang musim ini dengan melewatkan 6 pertandingan beruntun di Serie A akibat masalah otot aduktor pada Januari hingga Februari lalu. Kini, Juventus mengumumkan bahwa bek timnas Italia tersebut mengalami cedera otot aduktor pada paha kirinya yang diperkirakan akan membuatnya menepi selama 15 hari. Granit Xhaka semakin mungkin untuk meninggalkan Arsenal di musim panas ini setelah muncul kabar bahwa dia ingin kembali ke Bundesliga di tengah minat dari Bayer Leverkusen. Kontrak Granit Xhaka di Emirates Stadium berakhir pada akhir musim depan dan The Gunners enggan membiarkan sang gelandang pergi secara cuma-cuma. Menurut laporan Talksport, dengan kontrak yang habis pada musim panas 2024, Arsenal harus memanfaatkan kesempatan untuk segera menjual mantan kaptennya tersebut. Chelsea berpotensi kehilangan salah satu pemain seniornya, Thiago Silva. Bek berusia 38 tahun itu memiliki rencana untuk hengkang di akhir musim dan ingin kembali ke mantan klubnya Fluminense. Menurut laporan Goal, Chelsea pun dikabarkan sama sekali tak akan menghalangi jika Thiago Silva ingin hengkang dan mengakhiri karirnya di Brazil. Kabar terakhir juga menyebut bahwa Presiden Fluminense, Mario Bittencourt, juga sudah mencoba melakukan negosiasi awal dengan sang pemain. Seperti diketahui, Manchester United saat ini memang masih kekurangan striker mematikan di depan gawang lawan. Setan Merah sejauh ini hanya mengandalkan Marcus Rashford yang sempat on fire setelah Piala Dunia 2022, tetapi performanya tengah menurun akhir-akhir ini. Namun Manchester United ternyata sebelumnya pernah sempat menolak untuk menggait Erling Haaland saat harganya masih cuma 74 miliar rupiah. Mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menolak untuk menebus Erling Haaland seharga 4 juta pound sterling pada tahun 2018 lalu. Barcelona tampaknya ogah berpisah dengan Ousmane Dembele. Skuad Blaugrana dikabarkan siap memberikan kontrak baru untuk sang winger. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Xavi Hernandez yang ogah jika Dembele pergi. Sang manajer sangat menyukai sang winger. Ia percaya bahwa Dembele bakal menjadi pemain yang sangat krusial untuk timnya. Menurut laporan Romano, Barcelona saat ini sudah memulai upaya untuk mempertahankan Dembele. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen Dembele. Mereka memulai proses untuk negosiasi kontrak baru dengan sang winger. Sebagaimana diketahui, Moussa Diaby menjadi incaran tim besar Eropa musim panas ini. Menurut laporan yang dilansir Evening Standard Football, Arsenal sudah memasukkan namanya ke daftar belanja. Keseriusan meriam London kian terlihat lantaran mereka siap menyalip PSG yang lebih dulu memperlihatkan minat kepada pemain Prancis itu. Alasan Mikel Arteta gencar untuk menambah amunisi di sektor penyerangan tentu saja disebabkan karena tim London Utara itu akan mempersiapkan diri menjalani kompetisi Liga Champions. Gelandang Chelsea N'Golo Kante mengisyaratkan dirinya siap untuk memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge musim depan. Sebab kontraknya di Chelsea berakhir pada musim panas 2023 nanti. Spekulasi terkait masa depannya tentu saja mulai bermunculan. Namun kepada Sky Sport, N'Golo Kante mengaku ingin ikut serta dalam proyek Todd Boehly. Menurutnya, ini adalah proyek yang menarik untuk klub. Kante mengaku ia berharap bisa kembali lebih kuat pasca cedera dan absen lama. Dusan Vlahovic santer disebut masuk daftar incar Bayern Munchen dan Arsenal jika angkat kaki dari Juventus. Namun, Vlahovic lebih tertarik melanjutkan karirnya bersama The Gunners ketimbang Bayern. Dilansir dari Vicahes, Arsenal terdepan dalam perburuan tanda tangan Vlahovic. Sang pemain lebih condong untuk bisa membela The Gunners. Kontrak sang pemain sendiri masih cukup panjang di Bianconeri. Durasi kerja Vlahovic tercatat sampai 30 Juni 2026. Menurut laporan yang sama, Juventus hanya mau melepas Vlahovic dengan harga minimal 60 juta pound sterling. Ada rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Real Madrid. Juara bertahan La Liga itu dilaporkan sedang mencoba untuk merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig. Dilansir AS, Olmo diproyeksikan menjadi pengganti Marco Asensio. Sebab sang winger dilaporkan ingin cabut dari Real Madrid di musim panas nanti, sehingga Madrid perlu mencari penggantinya.
Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Real Madrid untuk merekrut mantan didikan Akademi Barcelona itu cukup besar. Pasalnya, Olmo dilaporkan ingin cabut dari RB Leipzig. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio angkat bicara seputar rumor ketertarikan Liverpool terhadap Nicolo Barella. Ia memastikan bahwa The Reds benar-benar tertarik meminang pemain Inter Milan tersebut. Menurut laporan Di Marzio, Jurgen Klopp sendiri yang menginginkan jasa Barella. Pelatih asal Jerman itu sudah mengamati aksi Barella sejak beberapa tahun terakhir. Laporan lain yang beredar di Italia menyebutkan bahwa kans Liverpool untuk mengamankan jasa Barella cukup terbuka. Sebab Inter Milan diketahui memasuki nama Barella sebagai salah satu pemain yang bisa mereka jual di musim panas nanti. Spekulasi siapa gelandang yang akan dibeli Manchester United pada musim panas nanti memasuki babak baru. Kali ini tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik memboyong Amadou Onana dari Everton. Football Insider melaporkan bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk mengamankan jasa Amadou Onana di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, kans MU untuk membajak Onana di musim panas nanti cukup terbuka, sebab Everton saat ini berada di ambang degradasi. Kontrak Onana sendiri habis di tahun 2027. MU diyakini perlu keluar uang sekitar 40 juta pound sterling. Posisi penjaga gawang sepertinya masih menjadi permasalahan besar bagi Chelsea di musim ini. Walau sudah menggeser Edouard Mendy dengan Kepa Arrizabalaga, pihak klub masih belum puas. Oleh sebab itu, tim ibu kota Inggris akan bergerak aktif dalam mendatangkan kiper anyar di jendela transfer musim panas 2023. Kini, Mirror Football melaporkan bahwa mereka tertarik pada kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Sang penjaga gawang memang sudah dikabarkan membuka kemungkinan untuk tinggalkan The Villains dan ingin bermain dengan tim besar. Ada rumor baru beredar terkait perburuan gelandang Liverpool. Tim asal Merseyside itu dilaporkan ingin memboyong Youri Tielemans di musim panas nanti. Dilansir The Athletic, Jurgen Klopp tertarik merekrut Tielemans karena rekam jejaknya yang bagus di Inggris. Semenjak pindah ke Leicester City, ia tampil menonjol. Ia berhasil menjadi jenderal lini tengah The Foxes meski usianya masih muda. Alasan lain mengapa Liverpool mengejar tanda tangan Tielemans karena mereka bisa mendapatkan jasa sang gelandang secara gratis. Ini disebabkan kontrak Tielemans akan habis di musim panas ini. Ada kabar baru dari perburuan gelandang Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan fokus untuk mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Playmaker Chelsea ini dilaporkan menarik perhatian Erik ten Hag. Pasalnya, ia bisa bermain dengan sama bagusnya di beberapa posisi di lini tengah dan lini serang. Selain itu, harga Mount juga lebih murah dari Rice, yakni sekitar 60 juta pound sterling saja. Namun laporan yang sama menyebut bahwa United tampaknya bakal kesulitan untuk membajak Mount. Ini disebabkan sang pemain masih memprioritaskan bertahan di Chelsea. Southampton harus mengucapkan selamat tinggal kepada Premier League. Pasalnya, mereka menjadi tim pertama yang terdegradasi setelah menelan kekalahan dari Fulham. Southampton menjamu Fulham pada laga pekan ke-36 Premier League. Bermain di St Mary's Stadium, Southampton takluk dengan skor 2-0. Berkat hasil ini, Southampton masih tertahan di peringkat ke-20 dengan 24 poin. Dengan 2 laga tersisa, mereka secara matematis sudah tidak bisa lagi mengejar poin Everton yang berada di peringkat ke-17. Bayern Munchen mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Jerman usai menghajar Schalke 6-0 pada pekan ke-32 di Stadion Allianz Arena. Kemenangan tersebut berkat gol yang dicetak oleh Thomas Müller di menit 21, penalti Joshua Kimmich di menit 29, Serge Gnabry di menit 50 dan 65, Matistel di menit 80, serta Nosir Mazraoui pada menit 90+2. Berkat hasil ini, Bayern Munchen kini kokoh di posisi pertama klasemen sementara dengan torehan 68 poin dari 32 pertandingan. Manchester United akhirnya sukses menyudahi tren negatif mereka di ajang Premier League. Menjamu Wolverhampton di Old Trafford, Setan Merah berhasil menang dengan skor tipis 2-0. Anthony Martial menjadi pahlawan kemenangan MU berkat golnya ke gawang Wolves di babak pertama. Sementara pemain pengganti Alejandro Garnacho sukses mencetak gol penentu kemenangan MU di masa injury time. Berkat tambahan 3 poin ini, MU duduk di peringkat keempat klasemen dengan raihan 66 poin.
Chelsea kembali terpleset di ajang Premier League. Berhadapan dengan Nottingham Forest, The Blues harus berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Dua gol Chelsea di laga ini dicetak oleh Raheem Sterling di menit 51 dan 58. Sementara dua gol sang tamu dicetak oleh Taiwo Awoniyi pada menit 13 dan 62. Berkat tambahan 1 poin ini, Chelsea tertahan di peringkat ke-11 klasemen dengan raihan 43 poin. Tottenham Hotspur dipastikan gagal finish di 4 besar Liga Inggris 2022-2023. Ini setelah The Lillywhits takluk 1-2 dari Aston Villa. Pada pertandingan di Villa Park Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Villa unggul 2 gol lebih dulu lewat Jacob Ramsey dan Douglas Luiz. Tim tamu memangkas skor lewat penalti Harry Kane pada menit akhir waktu normal. Dengan kekalahan ini, Tottenham tidak bisa masuk zona Liga Champions karena cuma punya poin 57 dari 36 laga di posisi ke-6. AC Milan bertandang ke markas Spezia pada pertandingan lanjutan Liga Italia. Bermain di Stadion Alberto Pico Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Rossoneri kalah dengan skor 2-0. Kekalahan ini membuat AC Milan gagal menembus 4 besar klasemen Liga Italia. Mereka masih berada di posisi kelima dengan 61 poin, terpaut 2 poin dari Inter Milan di urutan keempat. Inter Milan berhadapan melawan Sassuolo di laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Stadion San Siro, laga ini dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 4-2. 4 gol kemenangan Inter masing-masing lahir dari aksi Romelu Lukaku di menit 41 dan 89, bunuh diri Ruan pada menit 55, dan Lautaro Martinez di menit 58. Sementara gol balasan Sassuolo dicetak oleh Matheus Henrique dan Davide Fratesi. Berkat hasil ini, Inter kini menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 66 poin. PSG menjamu Ajaccio di laga lanjutan Liga Prancis. Bermain di Parc des Princes, Les Parisiens berhasil meraih poin penuh usai menang dengan skor telak 5-0. Adapun 5 gol kemenangan PSG dicetak via Fabian Ruiz di menit 22, Achraf Hakimi di menit 33, Kylian Mbappe di menit 47 dan 54, serta gol bunuh diri pemain lawan pada menit 73. Ketika waktu normal tersisa 15 menit, wasit pertandingan mencabut 2 kartu merah langsung dari sakunya. Sang pengadil memberikan kartu merah langsung kepada Hakimi dan Thomas Mangani setelah keduanya terlibat keributan. Real Madrid menjamu Getafe di laga lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Santiago Bernabeu, pasukan Carlo Ancelotti menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Madrid tercipta melalui aksi Marco Asensio di menit 70. Hasil ini tak merubah posisi El Real di klasemen La Liga. Mereka kini mengoleksi 71 poin dan menempati posisi 2 klasemen.